Oke gengs, jadi pada video kali ini kita mau videoin atau bikin review mobil Kijang yang satu ini. Jadi tonton sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya gengs. Nah, pada area depan, mobil ini punya desain tuh mengotak, gengs. Lampunya mengotak, ininya juga masih mengotak. Lalu tarikan desainnya ke sini full mengotak. Nah, seperti pada mobil pada zamannya itu, ini mobil tahun 97 kan ya, 97-an. Nah, ini dia punya bumper seperti ini nih. Kalau mobil-mobil zaman dulu tuh segini nih, tahun 90-an. Ada bumper seperti ini. Zaman sekarang kan, kalau zaman sekarang tuh nggak ada lagi bumper yang seperti ini kayak gitu. Nah, kita beralih ke sampingnya ya gengs ya. Dari depan ke belakang desainnya tuh mengalir kotak. Nah, terus untuk kaki-kakinya dia masih pakai ban yang bukan ban ya, velg kaleng ring 13 nih. Cuman sayang gengs, ini bannya nggak tahu nih ukurannya berapa, nggak ada. Jadi benar-benar buta banget. Mobil ini penuh dengan luka-luka ya, karena memang bekerja dengan keras gengs mobil ini. Mobil zaman dulu gitu loh, kalau mau ditabrak pun mobil ini kuat gitu. Bahannya juga kaleng nih, kayak besi gitu. Beda sama mobil zaman sekarang ya kan, karena memang mobil Kijang ini memang dikhususkan untuk niaga gitu. Dan mobil ini juga kan ada versi buat penumpangnya, itu karoseri gengs. Jadi aslinya Kijang seperti ini gitu, bukan mobil penumpang gitu gengs. Kalau kita lihat belakangnya seperti ini, kayak ya mobil bak lah ya. Lampunya dia landscape nggak vertikal. Tapi kalau untuk mobil penumpang ya, kalau sudah dimasuk ke karoseri, dia tuh jadi vertikal. Bentuk dari stop lampnya gengs gitu. Desain stop lampnya nggak kayak gini, tapi kalau untuk asli bawaan dari Toyotanya ya seperti ini gitu gengs. Nah, ini karena memang mobil pekerja keras buat ngangkat material bangunan. Jadi teman-teman kalau mau mesen bangunan bisa di sini ya, TB Subur Makmur gitu, di daerah Depok. Bisa COD juga ya, bisa antar kirim juga ya gitu. Nanti calling aja ya teman-teman yang ada di Depok. Nah, jadi kita sekarang lihat ke bagian mesinnya dulu ya. Mesinnya tuh 1500 cc, masih karburator gengs. Jadi kita lihat sini nih karbunya, filternya di sini. Terus kalau kalian lihat kondisinya, mesinnya masih kering, masih bagus banget. Cuma kotor aja memang, tapi nggak masalah karena mobil buat kerja juga kan. Jadi ya mobil zaman dulu gengs, kuat gitu. Terus juga gue pernah pakai mobil ini 3 kali. Mesinnya masih halus, terus juga transmisinya masih enak, dan nggak kayak transmisi Toyota Avanza ya. Toyota Avanza kan kalau misalkan kita mau mundur tuh dia ada ini kan, ada apa namanya, ada slipnya, jadi susah dimasukin. Kalau ini gampang gengs. Nah, jadi gini teman-teman, nampak dari interiornya, dia bangkunya seperti ini, tegak, nggak ada lehernya, jadi lumayan pegal juga sih sebenarnya. Dan terus dia lantainya nggak ada ini sama sekali ya, peredam ya, jadi seperti ini. Terus setirnya juga besar. Nah, enaknya kalau ini kan nggak ada power steeringnya, jadi kalau besar kayak gini lebih enak ketimbang yang kecil gitu, jadi lebih gampang juga buat beloknya gitu. Terus dia pakai palang duanya kayak gini ya, palang dua gini. Terus ininya buat lampu sen, lampu sen di sini sebelah kanan, sorry. Terus di sini tuh buat kecurut-kecurutan gengs gitu. Nah ini speedometernya seperti pada desainnya, mengotak ya gengs ya, analog mengotak dan nggak ada digitalnya. Jadi kalau kita nyalain tuh cuma gini aja gitu, jadi nggak ada istimewanya ya. Memang karena ini mau buat niaga ya gengs ya. Terus kalau teman-teman lihat di sini ada AC, mungkin dulu nggak ada AC-nya kali ya, tapi memang nggak dipasang juga sih radiatornya. Mungkin ini buat angin-angin aja gengs gitu. Nah,
Di sini ada tempat buat naro tip atau apa namanya radio gitu. Cuman di sini tuh mungkin nih varian bawahnya ya, jadi dia nggak make gitu. Tapi harusnya sih dulu ada opsinya, opsi buat naro tip di sini buat nyetel lagu, musik gitu. Terus di sini buat naro koin-koin mungkin atau apa gitu. Nah ini di sini ada bagian sini, guys, bagian sini. Nah ini gimana cara bukanya ya? Nggak bisa dibuka ternyata. Kunci. Ada kunci ya. Sini. Bantuin nggak? Ah. Bantuin nggak? Nah tadi ya. Nah kunci-kuncinya gini ya. Gitu. Ya, ini kuncinya seperti ini nih. Ya kayak ya, zaman dulu banget sih. Lucu. Nah ini dia nggak ada electrical sama sekali, gengs. Dia tuh pakai engkel. Itu masih bekerja dengan baik tuh. Walaupun sudah tua, dan untuk bekerja tuh masih bagus ini mobilnya. Engkelnya tuh. Gitu. Terus di bagian atasnya, bagian atas itu dia ada buat apa namanya? Buat pelindung mataharinya. Nah, terus di sini nggak ada ya, nggak ada. Cuma pegangan di sini nggak ada, di sana ada tuh pegangan. Terus, nah di sini persnelingnya di sini itu panjang ya, dan ini enak sih sebenarnya. Buat posisi setirnya juga enak, gengs. Nah sini ada rem tangan nih, rem tangan gini, gitu. Gampang kan? Cuman kalau untuk orang yang baru belajar pakai mobil ini, terus rem tangannya di sini nih, ini ribet sih gitu. Jadi yang buat belajar mah nggak cocok. Cocoknya mobil-mobil yang mobil-mobil pribadi lah yang udah di sini rem tangannya, itu lebih gampang gitu. Kalau di sini itu agak repot aja sih gitu. Nah, di sini ada lampu sen, lampu hazard. Terus ada kunci stang juga ya. Tadi lupa kita kasih tahu. Nah, ini buat nyetang apa namanya, nyetang setir biar nggak dicolong. Bisa di sini nih. Tuh. Jadi setirnya itu nggak bisa diputar-putar, gengs. Gitu. Kalau misalkan mau dibuka, tinggal gini aja. Tuh. Nah, kita coba nyalain mesinnya, gengs. Nah, ini udah selawatan tetangga. Coba kita nyalain ya. Nah, ini ada gambar aki sama gambar rem tangan. Nah, ini ada pengamannya juga, gengs, dari sisi rem ya. Kalau misalkan kita nyalain, dia remnya langsung aktif tuh. Pas mesinnya mati, rem tengah tuh keras, kayak ngunci gitu. Tapi pas udah dinyalain dia langsung cus gitu, bisa dipencet-pencet rem belakangnya gitu. Halus kan caranya. Walaupun ini mobil udah tua, kita matiin ya, berisik. Walaupun ini mobilnya sudah tua juga, udah berumur juga, dari informasi pemiliknya sih ini tahun 97, gengs, gitu. Terus dia ini berarti udah berapa tahun tuh, udah lumayan lama juga ya. Itu buat bawa barang terus dia nanjak, itu masih kuat, gengs, gitu. Memang dari si pemiliknya juga merawatnya bagus juga gitu. Terus nggak ada kendala yang aneh-aneh juga gitu. Kayak misalkan mesin trouble tuh belum pernah gitu. Tapi kalau misalkan kampas mah udah pasti udah pernah diganti ya kan, karena kalau kampas kopling udah lama tuh emang lama-lama getas juga kan, jadi udah ada pergantian. Dan ini mobilnya udah diganti juga koplingnya, jadi udah enak gitu, jadi benar-benar terawat gitu, gengs. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli bahan material bangunan, mobil dari TB Sumber Makmur tuh udah siap buat bawa gitu, jadi nggak ada kendala apapun gitu. Sat lah gitu, pengiriman malam pun bisa gitu, gokil. Di sisi samping pintunya nih, ini ada, karena ini nggak ada alarm ya, ini ada kunci buat kunci pintunya. Terus di sini dia masih pakai model lama, model di congkel-congkel kayak gitu. Dan cara nutupnya juga nggak usah kentang-kentang blak-blak gitu, biasa aja kayak gitu. Oke, gengs, jadi terima kasih sudah menonton. Jadi seperti itu review singkat kita. Dan kenapa aku mau review mobil ini, karena
gue pernah pakai mobil ini, itu enak banget gitu. Terus juga gue pakai juga yang versi penumpangnya, dan itu benar-benar rasanya itu berbeda dengan mobil modern pada umumnya gitu. Dan mengingat mobil ini tuh emang pada awalnya untuk niaga, bukan untuk penumpang, gengs. Jadi yang teman-teman lihat kijang-kijang super, terus kijang jantan, itu semua hasil dari karoseri, gengs gitu. Terus buat teman-teman yang daerah Depok pengen bangun rumah, bisa hubungin TB Subur Makmur ya. Nanti ketemu mobil ini nih gitu. Oke, sekian video dari gue Alfian di Autopride. Jangan lupa subscribe dan like. Autopride, otomotif is pride.